Pengkhianatan di malam pernikahan. Bab 033. Maaf bro. Istriku sedang sakit TBC akut, dia sedang dalam perawatan. Tadi aku sedang membawanya ke rumah sakit untuk kontrol, tapi saat aku tinggal antri ambil nomor ia malah pergi, ucap Bagas. Ayo kita kembali ke rumah sakit, obatmu sudah habis sayang, kita harus mengambil obat lagi. Kamu tidak boleh telat minum obat, ucap Bagas sambil meraih tangan Viola dan membawanya pergi. 27. Aisar dan Laki tak bisa berkata apa-apa, ia tahu bagaimana Bagas, keduanya hanya bisa menatap kepergian mereka. Saat sampai di pintu masuk Viola menatap Aisar dengan mata berlinang. Pantesan tubuh Viola sampai kurus kering seperti itu. Lihatlah Viola yang dulunya seperti bidadari, sekarang berubah drastis ketika salah memilih pasangan, benarkan Dude? Aisar terdiam tak merespon perkataan Laki, pikirannya melayang ke arah tatapan Viola. Dude. Laki memukul pelan bahu Aisar. Dude, jangan bilang kamu. Ucap Laki saat melihat Aisar nampak termenung. Jangan ulangi kesalahan lagi Dude, atau aku yakin kali ini Kanaya dan Ibu Suri tidak akan memaafkanmu lagi, ucap Laki. Dia terlihat sangat menderita loh. Matanya penuh luka, aku yakin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Sudahlah Dude, kalian sudah memiliki kehidupan masing-masing, ingat jangan mengulangi kesalahanmu lagi, atau nasibmu akan seperti Viola. Hanya sebuah penyesalan yang ada di hidupnya, aku harap berpikirlah matang-matang sebelum bertindak, aku ingatkan lagi. Kanaya adalah wanita yang tegas, sekali kamu mengambil kesalahan kamu akan menyesalinya seumur hidup, ucap Laki. Kamu mau pulang apa tidak? Kalau tidak aku duluan, aku mau ketemu dengan My Princess. Pulanglah naik taksi, ucap Laki lalu berdiri dari duduknya dan berjalan meninggalkan Aisar. Berani sekali kamu menyuruh bosmu naik taksi, mau aku jadikan gembel kamu, seru Aisar lalu berdiri, mengikuti langkah Laki. Bagas langsung melempar tubuh Viola ke atas tempat tidur. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu ingin membuka rencanaku pada mantan suamimu itu? Viola hanya terisak di tempat tidur. Jangan sakiti putra dan putriku, aku akan bekerja untuk mencari uang, tapi aku mohon jangan ganggu mereka. Hahaha. Mau kerja apa kamu? Dengan kondisimu saat ini, kalau kamu tidak ingin aku mengambil anak-anak kamu, sekarang hubungi mantan suamimu itu dan mintalah uang padanya, katanya kalau kamu butuh uang untuk berobat. Dia pasti tahu keadaanmu saat melihatmu tadi, tapi ingat jangan sekali-kali kamu mengatakan sesuatu yang membuatku bermasalah atau aku akan menghancurkanmu juga anak-anakmu, ucap Bagas dan melempar ponsel Viola yang ia simpan. Ingat jangan pernah menemuinya lagi, atau aku patahkan kakimu, cepat hubungi dia dan minta uang padanya, ucap Bagas. Viola menggeleng. Baiklah ja itu maumu. Kita lihat apa yang akan aku lakukan pada si kembar, ucap Bagas sambil kembali. 28. Mengambil ponsel Viola dan kemudian keluar dari kamar itu, dan mengunci kamar itu dari luar. Viola meringkuk di tempat tidur dan menangis terseduh-seduh, tak lama terdengar ia terbatuk-batuk dan saat ia membuka maskernya, nampak ada noda darah di maskernya. Viola memang sakit paru-paru dan TBC, karena dulunya Viola sering merokok dan minum minuman beralkohol, sehingga kini ia harus menderita penyakit itu. Kanaya melihat suaminya tak seperti biasanya, sejak pulang kantor, suaminya itu banyak diam dan sering melamun. Kanaya pergi ke dapur setelah menidurkan Naina dan Anin, ia membuat kopi untuk suaminya. Kanaya mengantar kopi itu ke ruang kerja Aisar, Kanaya mengetuk pintu perlahan. Masuklah, sahut Aisar dari dalam. Aku buatkan kopi untukmu,
apa masih banyak pekerjaannya, ucap Kanaya sambil meletakkan gelas kopi di atas meja. Tidak. Sudah selesai semuanya, sahut Aisar. Kanaya memperhatikan suaminya yang nampak tak fokus saat berbicara dengannya. Mas, apa ada masalah? Tanya Kanaya. Aisar sadar dengan perilakunya, ia menatap istrinya yang menatapnya dengan penuh pertanyaan. Tidak sayang, kemarilah ada yang ingin aku katakan, ucap Aisar dan menepuk pahanya. Kanaya menurut dan kemudian duduk di atas paha dengan menghadap ke arah suaminya. Sayang, aku ingin mengatakan sesuatu, tapi kamu janji dulu, jangan marah ya. Lihat nanti, ucap datar Kanaya. Kanaya yakin ada sesuatu yang dipikirkan oleh suaminya. Aisar hanya menghela nafasnya saat mendengar jawaban Kanaya. Istrinya ini memang tegas dan memiliki pendirian yang kuat. Dirinya harus berhati-hati saat berbicara nanti, jangan sampai ia salah bicara dan berakibat fatal. Sayang, tolong percayalah padaku ya, aku akan jujur padamu tapi tolong jangan marah ya. Katakan dulu ada apa, ucap Anaya masih dengan tatapan lembut. Aisar menarik nafas panjang dan kemudian menatap Kanaya dan tangannya memegang pinggang Kanaya. Tadi sore Viola datang ke kantor. 29. Kanaya menatap mata suaminya tanpa berekspresi, ia hanya diam menunggu suaminya kembali berbicara. Tapi aku bersama laki, aku tidak berduaan, beneran. Kamu bisa bertanya pada laki nanti. Apa ini yang membuatmu diam dan termenung dari tadi? Apa kamu sedang memikirkan dia? Kata Kanaya masih terlihat tenang, tapi hatinya sudah bergejolak. Aisar tahu ketenangan Kanaya saat ini adalah sebuah badai yang tertahan. Sepertinya ia ingin menyampaikan sesuatu, ia terlihat sakit sayang. Tubuhnya kurus dan wajahnya terlihat banyak memar seperti habis mengalami kekerasan. Apa kamu kasihan padanya? Bukan itu sayang, tapi sepertinya ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Sekarang apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu ingin membawanya ke sini lagi dan ingin merawatnya? Aisar menggeleng, ia tahu istrinya marah, ia melihat sorot kekecewaan di mata Kanaya. Aisar semakin memegang erat pinggang Kanaya. Kemarin ia datang ke sini dengan alasan yang sama, apa sekarang masih mempercayainya lagi? Tapi kondisi Viola saat ini memang benar-benar sakit sayang, ia terkena TBC akut, tubuhnya kurus sekali. Kanaya menghela nafasnya lak. Jika kamu peduli padanya silahkan, tapi aku tak mau mengambil resiko untuk anak-anak. Jika ia benar menderita penyakit itu, kata Kanaya sambil berusaha bangun dari pangkuan suaminya. Aisar menahan tubuh Kanaya yang ingin pergi bangun dari pangkuannya. Bukan begitu sayang. Jika alasanmu, hanya karena dia adalah ibu yang melahirkan twins, berarti masa lalumu belum selesai mas. Aku tak ingin hidup dalam bayang-bayang masa lalu seseorang. Aku punya masa depan sendiri dengan anakku, ucap Kanaya sedikit kecewa. Tolong dengarkan aku dulu sayang, bukan seperti itu, maksudku aku hanya melihat sebuah ketakutan dan kekhawatiran di matanya tentang sesuatu terhadap anak-anak. Tapi saat ia hendak berbicara tiba-tiba suaminya datang dan kemudian menyeretnya pergi, ucap Aisar. Kanaya mengerutkan dahinya. Sepertinya ia ingin mengatakan sesuatu sayang. Kanaya menghela nafasnya. Tolong percayalah padaku, aku tak akan mengulangi kesalahanku yang dulu, makanya aku membicarakan ini padamu Nay, tolong jangan salah paham, hidupku saat ini hanyalah untuk kalian. 30. Kanaya menatap mata suaminya yang terlihat jujur. Lantas, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Kanaya. Aku tak tahu sayang, aku hanya khawatir kepada anak Anda, aku tahu siapa suami Viola itu.
Kanaya melihat kekhawatiran di mata suaminya, walaupun ada sedikit rasa kesal di hatinya, tapi ia tahu suaminya tidak akan pernah mengulangi kesalahan lagi, tapi ia juga tak mau mengambil resiko dengan kehadiran orang ketiga lagi. Sudah malam Mas, aku mau istirahat, apa Mas masih mau bekerja? Aisar tersenyum tipis, dan kemudian mengangkat istrinya. Ayo kita ke kamar, aku juga ingin istirahat, ucap Aisar. Aisar menatap istrinya yang sedang menyiapkan baju kerjanya. Setelah kejadian malam itu, istrinya lebih banyak diam, dan sering menghindarinya. Aisar perlahan mendekati istrinya dan memeluknya dari belakang. Jangan marah sayang, aku minta maaf, aku tak akan menemui dia lagi, aku janji. Jangan diamkan aku seperti ini sayang, ucap Aisar sambil mencium ceruk leher Kanaya. Mas, lepaskan, nanti dilihat anak Anda, sebentar lagi mereka akan ke sini. Janji dulu, kamu tidak akan marah lagi dan mendiamkan aku seperti ini. Mas, berjanjilah, aku tak bisa fokus bekerja jika kamu terus marah sayang, please ya. Jangan marah lagi, ucap Aisar dan semakin erat memeluk tubuh Kanaya. Mas lepaskan, itu juniormu yang di dalam handuk sudah meronta, ucap Kanaya yang merasa tidak nyaman dengan tubuh bagian belakangnya. Aisar tersenyum tipis dan langsung menggigit pelan leher Kanaya. Mas, lepaskan. Maafin Mas dulu, ucap Aisar. Iya, aku tak marah sama Mas, aku hanya sedikit kecewa, tapi aku tahu posisi Mas, jadi sekarang lepaskan tanganmu, dan cepat ganti baju. Apa kamu juga memaafkan Junior? Sudah beberapa hari ini Junior selalu bersedih karena tak mendapatkan perhatian darimu. Mas jangan macam-macam ya, ini anak-anak mau berangkat sekolah. Tidak sayang, Mas hanya mau satu macam, dan kamu tahu itu, anak-anak biar mama yang urus, kali ini kamu urus sih. 31. Junior dulu, ucap Aisar sambil mengambil ponselnya yang ada di atas nakas dan langsung menghubungi mamanya. Ma, tolong urus anak-anak sebentar. Ah tidak. Agak lama ya, mominya anak-anak lagi ngurusin si Junior, ucap Aisar. Kanaya langsung memukul tangan Aisar yang masih melingkar di pinggangnya. Semuanya beres, ucap Aisar sambil membalik tubuh Kanaya. Aisar menatap wajah istrinya. Sayang, hatiku sangat sakit saat melihatmu marah padaku, my wife. Is my life, ucap Aisar sambil mengusap pipi Kanaya. Pagi ini mereka lalui dengan panas membara dalam tubuh mereka. Sedangkan Busara setelah mendapat telepon dari putranya, langsung menggerutu di depan laki yang memang sudah datang sejak pagi. Dasar anak tak tahu diri, apa dia tak tahu kalau ibunya ini sudah lama menjomblo, ngomong gak pakai otak. Emang ada apa tante, apa tadi Aisar yang menelepon? Tanya laki yang melihat ibu surinya menggerutu setelah menutup teleponnya. Sudah kamu cepat sarapan, dan pergi ke kantor dan antar anak-anak sekalian ke sekolah. Iho Aisar gimana tante? Tinggal saja, dia lagi nananini Nunu sama istrinya. What the fuck? Dia suruh aku kesini pagi-pagi, dia malah enak-enakan nananini Nunu sama Kanaya. Awas saja aku bakal blokir pintu masuk perusahaan biar dia tidak bisa masuk. Kamu bodoh. Malah senang dia kalau kamu menutup pintu masuk, kamu nggak tahu saja bagaimana Aisar. Ah iya. Ibu Suri benar, ia malah keenakan terus. Sudah cepat sarapan, apa kamu mau bawa bekal buat makan siang? Tentu mau Ibu Suri. Dengan senang hati, ucap laki yang langsung menyantap sarapannya. Seorang pria memeluk seorang wanita setengah baya yang nampak terisak di pelukan pria itu.
Ma, sudahlah kalau mama seperti ini terus kapan aku bisa berangkat, nanti aku ketinggalan pesawat Iho, ucap pria. Itu. Kenapa jauh sekali perginya nak? Ucap wanita itu dan semakin memeluk erat tubuh pria itu. Ma, jangan mulai lagi, ucap seorang pria setengah baya yang ada di belakang wanita itu. Papa tak mengerti perasaan seorang ibu, dia satu-satunya putra kita Pak, kini dia harus pergi jauh, kenapa kamu harus bekerja dengan orang, usaha papamu di sini juga ada, dan nantinya akan jadi milikmu juga, kamu yang akan mengurus. 32. Semuanya nak, apa bisa dibatalkan keberangkatannya, di sini saja bersama mama, ucap wanita itu. Ma, mama bilang aku harus belajar mandiri agar bisa menata masa depanku nanti, agar aku mampu menjadi sosok yang lebih baik dan bertanggung jawab, ucap pria itu. Tangis wanita itu semakin kencang dan terus memeluk tubuh putranya. Ma, lepaskan, pesawatnya sudah mau berangkat, ucap pria tua setengah baya. Wanita itu melepaskan pelukannya dan membiarkan putranya melangkah pergi. Kedua orang tua itu memandang punggung putra semata wayangnya yang semakin menjauh, putranya pergi untuk menyembuhkan luka hatinya. 33. Di dalam sebuah pesawat seorang pria duduk di kursi pesawat, ia menatap sebuah foto yang ada di tangannya, ia tersenyum tipis, dan ada sedikit air mata di pelupuk matanya. Takdir kita tidak untuk bersama Nai, terima kasih sudah pernah hadir dengan penuh cinta dalam hidupku, walaupun sejenak tapi itu sangat berarti buatku, namamu akan selalu terukir di hatiku yang paling dalam, berbahagialah. Ucap pria itu. Farel. Ya, pria itu adalah Farel, setelah ibunya sembuh, Farel berjanji pada ibunya untuk bisa melupakan Kanaya dan menjalani hidupnya menjadi lebih baik, ia akan bangkit dari keterpurukannya. Farel akan menyusul temannya Ardi, ia akan bekerja di perusahaannya Ardi di luar negeri. Pada awalnya Eva tak menyetujui kepergian putranya, tapi setelah mendengar suaminya berbicara tentang alasan Farel, akhirnya Eva mengizinkan putranya untuk bekerja di luar negeri. Farel memasukkan foto Kanaya di dalam buku kecil di mana di situ juga ada foto kecil putrinya dan kemudian memasukkannya ke dalam tasnya. Farel menghela nafasnya. Selamat tinggal Kanaya, gumamnya pelan, kemudian ia merebahkan tubuhnya di kursi pesawat dan memejamkan matanya. THTHTTT. Sus. Hari ini biar aku sama Pak Narto yang jemput anak-anak sekolah. Kamu bantu mama jaga Naina ya, kata Kanaya pada suster yang menjaga Anin dan Abi. Kamu yang akan menjemput si kembar sekolah Nai? Tanya Bu Sarah yang lagi memangku Naina. Iya Ma, kemarin anak-anak bilang kalau mereka ingin membeli beberapa alat tulis, jadi nanti sekalian kami mampir ke toko alat tulis. Oh ya sudah, hati-hati, ucap Bu Sarah. Kanaya mendekati Naina yang ada di pangkuan mertuanya. Sayang yang pintar ya, Momi mau jemput kakak pulang sekolah dulu, pamit Kanaya pada putrinya. Ma, titip Naina ya, Bu Sarah mengangguk. Pergilah. Setelah kepergian Kanaya, Naina terus menangis, Bu Sarah sama susternya sampai dibuat kewalahan, hingga tertidur isak Naina masih terlihat. Bu Sarah menatap wajah Naina yang terlihat memerah. Kenapa Naina terus menangis? Tak seperti biasanya Naina menangis seperti ini, gumam Bu Sarah sambil menggendong cucu ketiganya itu. 34. Di depan perusahaan Aisar, seorang wanita yang penampilannya terlihat berantakan turun dari sepeda motor dan kemudian berlari ke arah penjaga. Pak, saya ingin bertemu dengan Aisar, ucap wanita itu sambil mengatur nafasnya yang memburu. Si penjaga terkejut saat melihat wajah wanita itu yang terlihat lebam di mana-mana dan tangannya terlihat berdarah, dia pun tak memakai alas kaki.
Penjaga itu mengenali wanita yang ada di hadapannya. Ya, wanita yang ada di hadapannya itu adalah wanita yang beberapa hari lalu kesini. Nyonya Viola, Anda. Tolong cepat antar saya ke ruangan Aisar, ini penting, anak-anak akan diculik, ucap Viola dengan nafas yang masih memburu. Apa? Tolong cepatlah, ucap Viola. Mari. Penjaga itu langsung bergegas mengantar Viola naik ke atas. Sedangkan di ruangannya Aisar sedang berbincang dengan rekan bisnisnya ditemani laki dan sekretarisnya. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu mengalihkan perhatian Aisar. Masuk, ucap Aisar. Saat pintu terbuka, Viola langsung menerobos masuk. Semua orang yang ada di situ langsung terkejut saat melihat kondisi Viola. Vio, ucap Aisar tak percaya melihat penampakan Viola, apalagi melihat darah segar yang ada di tangannya. Ais, tolong selamatkan anak-anak. Apa maksudmu? Anak-anak dalam bahaya, tolong mereka Ais, selamatkan mereka, ucap Viola sambil menangis tergugu. Wajahnya nampak panik dan ketakutan, tubuh Viola langsung terduduk di lantai. Apa maksudmu? Katakan yang jelas. Seru Aisar yang juga terlihat panik. Bagas. Bagas akan menculik mereka. Bagas sudah pergi bersama temannya ke sekolahan si kembar tadi pagi, ucap Viola dengan nada bergetar. Aisar langsung melihat pergelangan tangannya, ini adalah jam si kembar pulang sekolah. Laki. Ikut aku, Tuan, maaf, apa bisa kita undur rapat kita lain kali? Tidak masalah Tuan Aisar, apa Anda perlu bantuan saya, ucap rekan bisnis Aisar. 35. Terima kasih Tuan, tidak perlu, maaf saya permisi dulu, ucap Aisar sambil mengambil ponselnya dan menyuruh sekretarisnya untuk menghandle tamunya. Ais, aku ikut. Tidak. Pak Handi, tolong bawa Viola ke rumah sakit, ucap Aisar menyuruh penjaga itu untuk membawa Viola ke rumah sakit dan ia langsung berlari ke arah lift. Aisar menghubungi Pak Narto sopir yang menjemput si kembar, tapi ponsel Pak Narto tak bisa dihubungi. Sial, kenapa ponsel Pak Narto mati? Coba hubungi susternya si kembar, ucap laki. Aisar langsung menghubungi suster si kembar. Dalam deringan ketiga ponsel itu terangkat, Aisar nampak terlihat lega. Lihat Tuan. Suster, apa anak-anak sudah pulang? Belum Tuan, sahut suster si kembar. Terus sekarang kamu di mana? Tanya Aisar. Saya di rumah Tuan, Nyonya Muda dan Pak Narto yang menjemput si kembar Tuan. Nyonya bilang dia akan ke toko alat tulis setelah menjemput twins Tuan, sahut suster. Apa? Jadi Kanaya yang menjemput twins, ucap Aisar terkejut. Iya Tuan. Sit, Aisar langsung mematikan ponselnya dan memukul dashboard. Ada apa Dude? Tanya laki. Kanaya yang menjemput Anin dan Abi, sahut Aisar. Apa? Seru laki. Coba hubungi sekolah Dude, ucap laki yang terlihat ikut panik. Aisar menghubungi sekolah dan tak lama terdengar suara dari seberang sana. Selamat siang Tuan Aisar, apa ada yang bisa dibantu, sahut wali kelas si kembar. Maaf Miss, apa twins sudah pulang, tanya Aisar. Sudah Tuan, setengah jam yang lalu, mereka dijemput mominya, sahut wali kelas twins. Baiklah, terima kasih Miss, ucap Aisar. Aisar langsung menghubungi nomor Kanaya, nadanya berdering tapi setelah beberapa saat berdering, ponsel itu. 36. Langsung ada yang mematikan. Sial, dimatikan, laki, apa bisa dilacak nomor Kanaya atau Pak Narto, ucap Aisar. Hubungi Gilang, sahut laki. Aisar merutuki dirinya, kenapa dari tadi ia tak menghubungi Gilang untuk melacak ponsel Kanaya dan Pak Narto, sekarang ponsel mereka malah mati. Gilang lacak nomor Kanaya dan Pak Narto.
Ada apa bro? Kanaya dan si kembar diculik. Wah, cepetan. Dan kerahkan anak buah kita untuk mencari mereka. Siap, ucap Gilang. Aisar nampak termenung sejenak, ada kekhawatiran di wajahnya. Terus sekarang kita kemana Dude? Tanya Laki. Kita ke sekolahan anak-anak, kita minta CCTV mereka, ucap Aisar. Dude, apa nggak sebaiknya kita ke markas saja, kita retas saja CCT-nya dari sana, agar tidak menimbulkan kegaduhan publik sementara waktu. Terserah kamu Lup, sahut Aisar yang tampak lemas. Ya Tuhan tolong selamatkan mereka, gumam Aisar. Di sebuah ruangan Kanaya meringkuk sambil memeluk si kembar. Anin sedari tadi menangis ketakutan sedangkan Abi hanya bisa diam di dalam pelukan mominya. Di depan mereka tergeletak tubuh Pak Narto yang tak bergerak dan ada beberapa luka di wajah dan tubuh Pak Narto. Kanaya juga menggigil ketakutan tapi ia berusaha terlihat kuat agar si kembar tak ketakutan. Jangan coba-coba melarikan diri, tempat ini jauh dari kota, ucap Bagas yang duduk di atas kursi kayu. Siapa kalian dan apa yang kalian inginkan? Ucap Naya pelan. Tentu saja uang, aku akan melepaskan kalian jika suamimu itu memberiku uang banyak, tapi kalau kalian berulah, nasibmu akan seperti pria ini, ucap Bagas sambil menendang tubuh Pak Narto yang tak bergerak di lantai. Jadi bersikaplah baik, dan jangan membuatku marah, bro. Ambil foto pria itu dan kirim ke Aisar Narendra, minta uang 5 miliar, atau nasib anak istrinya akan seperti pria itu, jika ia menolak, kata Bagas menyuruh salah satu rekannya. 37. Sebelum kejadian penculikan. Hubungi mantan suamimu sekarang juga, minta uang padanya, ucap Bagas. Tidak, aku tidak mau, ucap Viola yang duduk di atas tempat tidur. Baiklah jika itu yang kamu inginkan, aku akan meminta uang itu sendiri, kata Bagas. Apa maksudmu Gas? Sudah kubilang jika kamu tak mau meminta uang padanya, maka aku yang akan meminta padanya dan tentunya dengan caraku sendiri, dan kamu tahu apa rencanaku itu. Viola menatap tajam ke arah Bagas. Jangan pernah sentuh anak-anakku, ucap Viola. Bagas hanya tersenyum tipis. Dan Bagas mendekati Viola kemudian mencengkeram erat dagu Viola. Kamu tak bisa mencegahku, aku akan melakukannya, dan setelah itu tunggu giliranmu. Setelah aku mendapatkan uang itu, aku akan meringankan hidupmu. Aku akan membantumu untuk mengurangi rasa sakitmu, ucap Bagas sambil menarik dagu Viola, sehingga tubuh Viola terhempas di lantai. Setelah itu Bagas menendang beberapa bagian tubuh Viola, sehingga Viola meringkuk menahan sakit. Viola membuka maskernya yang sudah berlumuran darah, ia berusaha menghirup udara, karena dadanya terasa sesak setelah Bagas menendang dadanya. Berdoalah agar mantan suamimu itu tidak membuat masalah. Kalau sampai dia tak memberiku uang, aku akan mengirim anak-anakmu ke neraka, sehingga kamu bisa berkumpul di sana, ucap Bagas. Setelah merasa puas menyiksa Viola, Bagas melangkah pergi dan mengunci pintu dari luar. Viola menangis sambil meringkuk menahan sakit, saat mendengar suara mobil dinyalakan dan perlahan suara mobil itu menghilang. Viola langsung berusaha bangkit, ia merangkak perlahan ke arah jendela kamar yang terbuat dari kaca. Dengan susah payah Viola sampai di dekat jendela itu, ia berusaha membuka engsel jendela itu tapi tidak bisa karena Bagas sudah menutupnya dengan paten. Viola memukul-mukul kaca jendela itu sambil berteriak kencang meminta tolong, karena Viola sudah terluka jadi teriakan Viola terdengar lemah. Viola melihat kursi di dekat tempat tidurnya, dengan terlatih ia berjalan untuk mengambil kursi itu. Dengan tubuh yang lemah Viola menghantam jendela itu berkali-kali dengan kursi, air mata Viola terus turun dari matanya. Ya Tuhan,
Aku mohon selamatkan anak-anakku, aku mohon Tuhan kali ini saja, kali ini saja. Aku mohon, gumam Viola dan terus memukul jendela itu dengan kursi dan tak lama jendela kaca itu akhirnya pecah, seketika tubuh Viola 38 ikut ambruk ke depan, sehingga sebagian tubuh dan tangan Viola terkena pecah kaca. Viola meringis kesakitan, mulutnya berusaha berteriak meminta tolong. Perlahan Viola bangkit dan ia melangkah ke arah balkon dan kakinya menginjak pecahan kaca. Viola melongok ke bawah, ia bingung bagaimana ia turun dari kamarnya yang berada di lantai atas. Ia berteriak sekuat-kuatnya untuk meminta tolong. Viola kembali melihat ke bawah. Aku harus turun, kumam Viola. Ia berusaha naik balkon dan hendak meloncat. Di luar rumah seorang pengendara motor berhenti di depan rumah Viola. Ia mendengar lamat-lamat suara minta tolong. Ia melihat ke arah rumah itu dan ia begitu terkejut saat melihat seorang wanita sudah berdiri di balkon dan meloncat ke bawah. "Nona!" teriak pria itu, dan ia bergegas membuka pagar yang tidak digembok. Pria itu berlari ke arah Viola yang sudah tergeletak di rumput halaman. "Nona, Anda tidak apa-apa?"